Dan kita lihat perannya pun sudah kita bisa lihat pemain baru ini, Deddy Kusnandar, angkat bola tidak cermat tadi yang dilakukan oleh penjaga gawang Velda, dan ada Konate di sana yang ternyata bukan hanya rupanya dieksekusi oleh pemain yang lain. Itu Deddy Kusnandar, Iya. kita lihat cukup baik dengan Deddy Kusnandar. betul adu tendangan bebas. Deddy angkat bola, Deddy siapa yang dituju di sana? Oh, Jamret yang umpan dari Deddy Kusnandar tadi. Bagaimana Deddy Kusnandar membeli tempus yang berhasil membuat kiper Muhammad Farijal Harun. Pertandingan debut pertama saya di Jalak Harupat melawan Velda United, di hadapan ribuan, mungkin itu ribuan saya debut. Yang dulu tuh yang saya impikan tuh ya, saya cuma jadi bellboy di belakang, cuma jadi ya pemungut bola kalau ada pertandingan Persib. Tapi sekarang saya berdiri di tengah lapangan ini yang ditonton sangat luar biasa, dan saya di pertandingan itu alhamdulillah bermain ya cukup baik, buat assist, dan beliau mengatakan, "Di-nya Bapak bangga jadi ke Persib, kemudian dia nyanu ditunggu-tunggu tuh bermain di Persib." Dan di situ tuh ya mungkin, tapi singkat cerita liga tidak jadi. Ya, 2015 itu cuma ya udah ada Piala Presiden katanya. Oke lah. Tapi alhamdulillah saya debut di Persib menjuarai Piala Presiden, dan akhir 2015 awal 2016 tuh ada tawaran dari tim luar negeri dari Sabah FA. Cerita pertamanya sih awalnya gini. Pasti saya tuh dipikir bercanda, tapi saya tuh coba iseng, ada di Facebook dulu tuh nge-message, "Bro, mau nggak kamu main di Sabah FA?" Saya pikir bercanda kan, tapi karena kalau kamu serius, ini nomor saya. Ya, dia langsung hubungi malam itu, dia negosiasi harga, dia semua urusin kontrak saya di sana. Katanya, "Serius? Kalau mau, coba kamu berunding sama tim Persib kalau kamu dapat izin. Oke, kita siapkan di Sabah FA." Oh, ini serius, kalau udah pikir kirim tiket, bikin semua kan. Dan akhirnya saya berunding sama keluarga, sama beliau, "Pak, Bu, ini ada tawaran dari luar negeri." Ini salah satu impian saya juga. Jarang-jarang loh pemain, ya kita tuh keluar dari zona nyaman lagi. Tadinya kan udah merantau, pikir cukup lah kita di Indonesia, ke Surabaya, ke Malang, di Jakarta, pikir sudah cukup. Ternyata ini proses perjalanan tuh ternyata seperti ini, kita tuh yang tidak ada yang tahu ternyata waktu. Dan itu tuh, ini ada tawaran gimana, daripada dia maaf kan dulu Indonesia di band kan, nggak ada liga, nggak ada hukuman, tapi ini ada tawaran menjanjikan loh, walaupun dari Liga Primer, Liga 2-nya Malaysia, tapi ini bermain di luar negeri loh, beda loh gitu. Saya gitu, oke, coba aja berunding sama manajemen. Dan saya orang pertama yang demi Pak Haji Umu. Beliau mengerti penjelasan saya, "Pak Haji, ya saya minta maaf karena bukannya tidak mau membela Persib di ajang turnamen-turnamen, karena dulu ada turnamen Sudirman Cup, terus Bayangkara Cup, karena saya pengen bermain di liga gitu. Karena ini ada tawaran dari klub luar, kalau Liga Indonesia beliau menolak, tapi kalau karena ini dari luar negeri, benar beliau mengizinkan, manajemen mengizinkan, pelatih dan teman-teman juga mendukung.
dan saya memutuskan ini salah satu ya proses sangat luar biasa lah, karena baru pertama kali kita bermain di luar negeri. Saya berangkat ke Malaysia bersama kakak, dan saya pikir di sana kan tadi sudah diurus kontrak, ternyata ada cerita lagi. Di sana tuh ternyata saya masih seleksi. Masih trial. Aduh, saya tuh sama kakak tuh, sama asisten pelatihnya. Coach, kenapa? Iya, ternyata ada pergantian pelatih di last time. Katanya pelatih pengen lihat kamu dulu. Pelatih yang dulu sudah oke sama kamu, tapi ini pelatih baru dari Kroasia katanya. Pengen lihat kamu dulu. Tapi saya sudah di Malaysia sama kakak berunding. Udahlah, kita udah kasarnya udah kagok mesti Malaysia. Hajar lah gitu. Ya udahlah, di trial seminggu dengan di sana tuh ada trial namanya khusus pemain asing. Foreigner lah. Jadi dikumpulkanlah dari Jepang, dari Asia, dari pokoknya dari Asia tuh digabung lagi dari Brazil, semua ada 10 sampai 15 pemain asing di situ tuh diambil 3+1 dulu tuh, luar Eropa 3, luar Asia 3, satu Asia. Otomatis kan sangat berat satu Asia, tapi saya bismillah selama 1 minggu itu pelatih memantau saya, dan ya pelatih kayaknya menyukai saya bermain alhamdulillah cukup baik. Ya, saya alhamdulillah pelatih suka, saya nego sama manajemen, dan akhirnya saya pilihlah ada salah satu dari pemain asing yang dipilih itu. Walaupun ya disebut trial, tapi saya bangga bisa mengalahkan pemain-pemain asing yang lain. Ternyata saya mampu, walaupun ya itu tadi tuh, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu kan. Setelah dikontrak, perjalanan ternyata tidak semulus yang dipikir, karena kewajiban saya sebagai foreigner, pemain asing, pasti manajemen berharap lebih lah dari saya. Awal-awal 3-4 pertandingan saya sempat kena SP lah kasarnya. Kenapa ini performa klub tidak bagus? Kamu pemain asing, kamu itu harus bisa. Di situ satu lagi saya mendobrak kemampuan saya yang mungkin di luar ekstrim lah. Striker saya cedera, main Nigeria, ingat. Saya minta request ke pelatih, coach, boleh saya jadi striker? Coach juga sempat tidak yakin. Ya dengan karakter saya, tahulah dengan style saya, apa mungkin striker. Kasih kayak kesempatan satu striker ya. Kalau tidak memuaskan silakan saya coret, saya apa gimana. Tapi saya minta striker. Oke, di approve sama. Itu ingat lawan ATM di Stadion Calda, ingat saya itu. Itu saya bermain jadi striker, yang ternyata walaupun kita dalam tekanan tuh kadang kita bisa mengeluarkan kemampuan yang kita tidak tahu gitu. Ternyata kepepet, ilmu kepepet itu situ. Saya jadi striker, saya langsung cetak gol, tim menang. Next-nya juga masih cedera, coach kasih kesempatan lagi saya. Semua supporter di situ, saya tuh sangat bangga sama diri sendiri gitu. Maksudnya tuh yang selama junior sama senior bermain di itu nggak pernah yang di luar dugaan saya bermain untuk jadi striker dan memenangkan tim. Di saat situasi saya dalam tekanan itu, saya bisa keluar dari tekanan itu, dan alhamdulillah setelah ya settle lah saya di tim, mulai tim juga udah bagus. Putaran kedua ya voting, mungkin ada pergantian pemain asing semua. Alhamdulillah cuma saya sama 2 yang dipertahankan. Voting lah, kapten pertama lagi cedera, kapten kedua lagi cedera. Voting lah semua pemain, dan saya di voting dipercaya saya menjadi kapten itu. Tahun pertama itu menjadi kapten sebuah kebanggaan dan yang luar biasa lah itu. Mengemban tugas yang sangat berat, tapi alhamdulillah saya di sana bisa dipercaya sama pelatih, sama supporter sampai akhirnya ya saya berhubungan baik sampai sekarang pun saya sama tim, dan manajer tuh tahun setelahnya pengen mempertahankan saya, tapi ya itu janji saya ada janji ya saya sama manajemen sama Pak Haji Umuh juga, kalau liga sudah jalan saya bakal balik lagi ke Persib. Dan yang kedua alasan saya mau menikah, dan Persib juga lagi
liga udah jalan, saya akhirnya putuskan oke lah sama keluarga juga, kayak kita melanjutkan mimpi saya untuk bermain di Persib, untuk kita coba kita mengangkat piala itu di Persib Bandung dengan optimis dan merasa banyak udah bekal saya yang bawa dari luar. 2017 akhirnya balik ke Persib, yang saya pikir dengan bertabur bintang pemain itu, terus dengan dukungan supporter yang luar biasa, gampang mendapatkan titel untuk juara Liga Indonesia. Dan ya kita tahu yang tadi saya sebutkan, bermain di Persib itu ya bukan cuma skill tapi mental, semua di luar dan di dalam lapangan itu yang harus kita siapkan. Mulailah tahun keduanya saya belajar dari pengalaman, tahun-tahun selanjutnya belajar, walaupun ya namanya kehidupan pasti ya seperti roda lah, kadang di atas kadang di bawah. Saya itu kan bermain untuk gelandang serang, saya tuh selalu pencetak gol lah. Malah ya kalau dibikin ada di posisi gelandang, saya aja top skor kan. Di Pelita Jaya selalu cetak gol, saya tenang bebas semualah. Di Arema cetak gol, pasti ada tiap klub cetak gol. Yang tadi saya cerita juga di Sabah ada cetak gol. Tapi ya itu salah satu, atau mematahkan mitos di Persib udah hampir 1 dekade ya saya belum cetak gol. Kalau di uji coba udah ada tapi kan belum afdol lah. Ya pastilah saya penasaran pengen cetak gol, tapi saya sekarang lebih ya itu mah bonus lah. Sekarang tuh saya nggak terlalu berambisius untuk mencetak gol. Saya lebih ke fokus ke permainan saya, fokus ke permainan tim, dan akhirnya yang dilihat tuh kan sekarang tim kan yang juara, bukan pencetak gol gitu kan. Sekarang yang kalau udah juara tim juga. Tapi saya pasti pengen cetak gol, tapi itu bonus lah buat saya. Dan ya unik juga, saya dipikir-pikir dulu ya bisa cetak gol, kenapa sih saya sekarang masih susah cetak gol. Tapi itu saya tidak lebih berambisi lah. Tapi kalau dikasih ya pasti sangat senang lah kalau dikasih, dan saya berusaha untuk bisa mencetak gol sih. Ya pasti normal lah di sepak bola itu mungkin dari adrenalin. Saya sama Rizky Pelu, ya tahu kita teman dekat, saya di tim nasional dekat, saya pernah satu kamar, SEA Games, Asian Games bareng-bareng dia. Pasti ya tim juga tidak, tapi manusiawi awal-awal saya sempat pasti ada emosi, kenapa sih Rizky kita dekat ini, apalagi itu tuh ada momen mau Piala AFF, saya lagi tuh mau nasional tim 2018, lagi tim lagi bagus. Manusiawi lah saya kecewa, ada sifat marah, tapi ya balik lagi saya setelah tenang, ya Rizky sudah meminta maaf dan saya juga wajar dalam sepak bola. Tapi ya belajar pelajaran ke depan, kita satu sama profesi, kita satu profesi untuk ya sepak bola, kita mencari di situ, kita kerja di situ, jangan sampai ada niatan untuk mencederai lawan. Dan kalau ya itu pasti ada ini baru pertanyaan itu sih, dari belum ada nanya itu. Cuma kadang mikir orang dari pelatih suka tapi nggak spesifik, spesifik yang dilihat di lapangan. Tapi kalau yang tahu saya dari junior ya, permainan saya selalu ada perubahan ya, dan saya selalu menganalisis tim lawan, menganalisis diri sendiri. Ya pasti kalau dilihat di lapangan saya selalu ya mematikan sih lah, bukan mematikan, saya coba membantu tim lah, membantu, jangan dengan mematikan, yang lain juga pasti berbantu. Saya coba bekerja sama pemain belakang, saya gimana coba buat tim ini yang pemain kunci itu gitu, coba diberhentikan lah gitu. Saya lebih ke ya menganalisis tim lawan sih, bukan karena saya ada niatan apa, terus pasti ada instruksi dari pelatih, ada yang namanya gitu, pasti ada bermain dengan taktik ya. Saya lebih fokus ke diri sendiri, lebih fokus ke tim, dan orang ya terlepas mau ngomong A sampai Z, yaitu hak mereka. Kita nggak bisa mengontrol semua perkataan orang-orang, nggak bisa mengontrol harus suka sama kita,
Tapi itu ya diri saya sendiri, terus saya pengen bermain buat tim, yang penting saya fokus untuk kemenangan tim, walaupun ya orang ada bilang Dedi tidak menonjol, Dedi tidak istimewa, tapi saya lebih fokusnya instruksi dari tim pelatih, saya belajar pelatih, ya kasarnya kita bekerja di mana, atasan di mana, kita gimana sukanya apa, ya kita coba mempelajari kesukaan apa tim pelatih. Kalau pelatih mengikuti pemain, pasti pemain semua mengikuti pelatih. Itu yang saya terapkan sih. Saya nggak bisa mengontrol semua orang perkataan, nggak bisa mengontrol perbuatan orang. Tapi kalau cuma kata-kata, saya bisa menghandle, tapi kalau ke fisik, oke. Dan saya bisa mengontrol semua orang suka sama kita. Nggak bisa mengontrol orang bisa satu-satu menjelaskan, nih permainan saya gini, nih permainan gini, nggak bisa. Balik lagi saya introspeksi diri sendiri, mengevaluasi diri saya sendiri. Ada titik baliknya, ya pasti yaitu saya selalu menambah jam latihan, menambah pola hidup, pola makanan, dan alhamdulillah ya sedikitnya bisa merubah itu. Yang dibilang beliau itu setelah kalah menang tuh ternyata benar. Jadi sabar, tetap fokus, itu yang saya lakukan. Hari itu ada setelah lawan Borneo, lawan Sleman, yang ya rutinitas seperti biasa lah. Kalau sebelum pertandingan tuh saya melakukan exercise paginya, tapi hari itu saya tuh tidak melakukan itu, di kamar mengurung diri lah. Dan saya juga tidak membuka media sosial tapi saya berlatih, tetap tidak absen. Setelah Borneo kan saya keluar setengah permainan karena saya tidak kuat, karena itu sangat capek. Saya sempat di Borneo juga saya dibawa ambulan dari lapangan ke hotel kan, karena kekurangan oksigen. Pasti orang berpikir absen next selanjutnya, tapi ya itu karena saya tuh ya itu prinsip nggak jarang absen latihan. Ya saya latihan terus lakukan lah itu latihan, walaupun ya tetap ada tekan itu. Hari itu sebelum lawan Sleman, saya yang seperti rutinitas biasa, kalau sebelum pertandingan selaku melakukan intensitas latihan lah, ada pemanasan buat itu. Saya tidak lakukan, saya mengurung diri di kamar. Istri sampai kaget buka pintu. Kenapa kok ini jam 1 jam lebih saya siap-siap pertandingan nih, kok ada yang aneh, kok nggak ngelakukan seperti biasa. Saya bilang ke istri, udah saya nggak berangkat. Saya pesan sakit aja, nggak mau main hari ini. Kok feeling saya beda gitu, karena saya tuh nggak ada semangat, nggak ada motivasi. Karena terus istri melihatkan video kutipan Coach Bojan itulah. Terus saya mulai membuka media sosial, banyak DM dari teman-teman yang artikel Coach Bojan itu. Dan di situ sedikit saya tuh, oh ternyata pelatih percaya saya dan menjelaskan cara main saya. Dan Boboto ternyata, tapi Boboto belum masih bisa menerima, dan supporter masih belum itu. Saya juga masih yakin gak yakin berangkat apa berangkat. Tapi istri satu itu ingat saya, ya udah kamu harus jadi sebagai laki-laki. Kalau emang benar ini kan putaran ini untuk menyerah lah dalam tanda kutip, untuk kan itu pas putaran kedua itu, kalau emang kamu udah cukup, ya udah selesaikan pertandingan hari ini. Terlepas itu silakan ambil kamu yang keputusan, kamu yang menjalani. Tapi ini lihat coach sudah percaya sama kamu, sudah teman-teman juga sudah dukungannya yang luar biasa. Teman-teman dekat saya mengirim dan memposting artikel-artikel Coach Bojan itu yang tadi 50% membangkitkan saya 80%. Saya putuskan berangkat untuk pertandingan lawan Sleman itu. Dan yang uniknya itu ada salah satu konten, yaitu setelah pertandingan itu yang menunjuk apa sebuah kebetulan, apa sebuah nggak tahu lah, itu mungkin ya itu Allah tuh maha baik ya. Allah tuh adil lah buat kita tuh, kalau kita yakin janji Allah. Saya tuh selalu berdoa, tunjukkan yang terbaik buat saya. Dan hari itu tuh nggak tahu unik ya, setelah pertandingan itu ada satu konten pertandingan itu yang menjelaskan kutipan Coach Bojan itu, kalau Dedi itu pemain kotor, yang di semua pertandingan Sleman itu menunjukkan itu. Dan saya tuh yang berangkat lawan Sleman tuh
oke lah, saya menjaga amanah Coach Bojan, pelatih sudah percaya saya bermain untuk keluarga, itu terlepas dari nanti hasil, nanti setelah pertandingan saya diskusikan lagi. Yang penting saya berangkat bertanding dan saya cukup itu tidak jadi menyerah, dan saya setelah alhamdulillah bermain cukup baik di Sleman dan pertandingan yang sangat unik menurut saya sih, yang tadinya saya sudah cukup putus asa, menyerah, ternyata pertandingan itu yang memutar balik saya kan itu. Jadi menjadi motivasi saya untuk kedepannya. Mulai dari situ saya belajar dan yaitu menguatkan mental saya, ternyata benar, ternyata saya masih bisa. Itu titik balik dari dia dihujat banget terus jadi berbaik karena ada pernyataan Coach Bojan yang menjelaskan lah isinya. Masuk ke sini nggak? Enggak. Jadi yang aku sari itu sih titik. Masuk tuh kayak. Karena sebelumnya itu udah banyak hujatan, jadi dari stadion yang langsung ke aku pun ada, jadi kayak foto langsung kita. Ini di tribun rame. Karena waktu itu ada boboto yang kan aku anak-anak tuh pakai baju dari Kusnandar, kita duduk dan dia tuh bener-bener. Karena anak-anak ya tidak tahu apa-apa ya, pasti pengen dikasih baju yang lain, nggak mau, pasti pakai baju saya. Dia tuh sampai bilang, kamu kalau mau ke stadion jangan pakai baju aku ya. Sampai di titik satu tuh. Takut kamu dihujat orang nggak kamu istirahat aku. Sampai dia ngomong kayak gitu. Makanya kenapa aku sekarang kalau ke stadion nggak pernah baju dia, karena dia kalau aku mau ke stadion nggak boleh pakai baju dia. Tapi pas kemarin juara ya apa, aku pasti aja pakai baju, tapi dia tuh nggak boleh karena dia takut kalau ya mungkin traumatik dia sih, nggak mau keluarganya tuh kayak gitu. Itu sampai aku berantem karena si orang ini ngehujat Adedi itu siapa yang salah, yang dibegoin tuh Adedi. Jadi semua binatang tuh dia keluar, padahal dia tahu nih di bawahnya istrinya gitu. Itu sih sampai ada sama orang Sunda itu diingetin itu keluarganya Dedi gitu kan. Ya udah ganti aja jadi Dedi Corbuzier atau Dedi Saha. Wah itu di situ saya masih tahan sampai Persib waktu itu lawan Persita 4-0, udah menang 4-0. Terus dia masih nyalahin. So we can focus now next 2 matches in the AFC. We can try to get good results. Okay. Cukup unik pribadi beliau kada. Yaitu kita lihat pasti banyak marah-marah, tapi ya itu beliau itu ya bisa merangkul pemain, bisa dekat sama pemain yang udah tahu di dalam tuh, pasti gak heran kalau beliau kadang ada pelatih itu tuh ya itu karakternya itu, tapi beliau tuh bisa ya itu yang kita lihat mungkin di ruang ganti seperti apa, kita seremnya seperti apa, tapi kalau lagi saat waktunya dia bisa bercanda, bisa ada waktunya bisa sebagai teman, bisa diskusi. Ya itu yang saya lihat dari sosok beliau itu sih. Ya kadang waktunya serius, waktunya bercanda, dia bisa sih. Itu yang menurut saya nilai plus buat tim itu. Buat yang saya selama pengalaman tuh itu ternyata ada hal-hal di luar taktik tuh. Di luar taktik tuh yang psikologis itu ternyata bisa yang merangkul pemain tuh merasa yang tadi saya bilang, yang tadi saya tuh udah hilang kepercayaan diri, udah menyerah. Ternyata ada itu menurut saya sepele ya, kutipan seperti itu biasa, tapi ternyata membangkitkan pemain, membangkitkan motivasi saya sendiri gitu. Mungkin semua pemain-pemain juga seperti itu, yang ada titik baliknya, yang tadinya pasti manusia itu titik terendah. Ada hal-hal yang di luar taktik itu yang menurut saya beliau bisa itu sih, menghandle itu. Ya pasti sosok yang luar biasa ya, sebagai senior, sebagai kawan, sebagai mentor, karena saya pertama debut di senior di Pelita Jaya juga sangat bersama Bang Jupe di Pelita Jaya, jadi bukan cuma di Persibaya, udah kenal sama Bang Jupe, jadi sekarang tuh saya selalu diskusi, selalu tentang tim di luar, tentang semuanya lah. Dengan kita ada 25 kepala pemain ya, pasti berbeda-beda, apalagi dengan intensitas di pertandingan tuh tinggi, pasti egois masing-masing tuh pasti ada lah itu. Jadi ada harus sosok-sosok seperti ya kayak Bang Jupe yang selalu ya kita tahu sendirilah dengan kredibilitas beliau itu. Jadi ya saya kedekat itu pasti saya sangat luar biasa dengan Bang Jupe itu. 2024 itu tahun luar biasa buat saya karena ya itulah tadi yang bilang saya tuh agak lega dikit gitu, agak lega gitu selama menunggu yang
banyak drama lah, menurut saya tuh drama bertahun-tahun, banyak ya itu perjalanan saya yang dulu sebagai bobotoh pengen gimana sih rasanya mengangkat piala bersama Persib Bandung yang ya didukungnya luar biasa. Saya mengangkat piala dan membawa Persib juara, itulah yang bangga luar biasa. Saya lebih sedihnya itu sih, yang juara cuma satu sedih, yaitu beliau tidak menyaksikan saya untuk juara di Persib. Tapi mudah-mudahan yang saya perjuangkan dulu, yang saya perjuangkan beliau, perjuangan keluarga, istri, anak semua untuk bertahan. Dan ternyata ya itu yang tadi saya bilang, penasaran itu ternyata akhirnya bisa membawa Persib juara, itu cukup lega lah. Dan ya dengan banyak drama dengan Persib itu, tapi ya itu tidak mau cukup di sini. Itu juara itu saya tidak puas, dalam arti positif ya. Saya pengen bisa kok bawa Persib juara lagi, dan itu yang menjadi motivasi saya sekarang itu sih. Ya kalau sekarang sih saya selalu berkomitmen sama istri, sama keluarga semua. Selama saya masih dibutuhkan Persib, saya belum bicara, karena saya sekarang merasakan saya masih bugar, masih bisa bersaing, berkompetisi, masih bisa. Selama masih Persib membutuhkan saya bakal ya masih main. Tapi ya sepak bola nggak lama, kita harus menyiapkan itu. Kita punya gaji, punya salary, punya semualah, kita itu tuh harus untuk masa depan. Jadi saya tuh ya semoga mudah-mudahan yang saya jalani bisa menginspirasi juga, bisa mengedukasi, dan itu yang saya siapkan untuk masa yang akan datang. Untuk bicara pensiun untuk sekarang sih karena saya masih kompetisi, masih cukup untuk bisa berkompetisi sih. Kalau jadi selama saya dibutuhkan Persib, saya bakal bermain semaksimal mungkin. Kita tahu Coach Bima Sakti, saya mulai menyukai permainan beliau, sosok beliau dari segi permainan di luar, dan saya mencobalah, kan posisi juga sama, dan saya tuh ya itu karena salah satunya saya suka beliau dari permainan, dan saya memilih identik dengan nomor itu tuh salah satu alasannya itu. Pengalaman saya mengambil lisensi itu mempengaruhi loh ke permainan sepak bola tuh. Ternyata pembelajaran itu di dalam lapangan tuh saya ada ilmu-ilmu yang bisa saya bawa di dalam lapangan. Ternyata yang selama ngambil lisensi itu ternyata lebih kebuka wawasan saya untuk bermain sepak bola sih itu. Tapi pasti bermuaranya ke sana. Tapi selama saya masih aktif dan saya masih bermain, itu saya jadikan itu untuk wawasan saya bermain sepak bola di dalam lapangan dan di luar lapangan sih. Lebih ke situ sih sekarang yang saya ikut kepelatihan lisensi itu. Hikmahnya pastinya banyak. Ya pasti siapa yang pemain bola yang cedera itu salah satu yang paling tidak mau lah. Tapi kadang kita lah tidak menyadari, sama yang di atas kita dikasih cedera paling ya 1 sampai 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Tapi yang tadi balik lagi, saya dikasih nikmat bertahun-tahun, bermain bertahun-tahun. Kadang kita menyadari nggak seperti itu. Itu yang salah satunya menyadari itu. Kadang kita dikasih sakit, berapa hari itu ngeluhnya seperti apa. Tapi itu hikmahnya salah satunya. Keduanya, ya bisa dekat sama keluarga, bisa belajar, semua yang itu yang hikmahnya. Jadi ya itu ya, lebih bersyukur sih kita, lebih menghargai diri kita dan menghargai dekat lebih sama itu hikmahnya yang sih. Harapannya pasti pengen balik ke Asia, karena kemarin menurut saya belum cukup. Karena saya itu ketagihan lah kita bermain di Asia itu. Ternyata kemarin tuh saya bilang pemanasan lah. Jadi kita baru udah 10 tahun gak main lagi Persib, ternyata asik bermain di Asia. Dan kita tuh ya itu ya, saya pengen bawa Persib juara, pengen bermain di Asia lagi, ya kehidupan lebih baik lagi gitu sih. Ya pastinya luar biasa lah, itu yang paling merinding. Kalau saya selalu, ini tuh yang kedua kalinya konvoy lah. Dulu di Piala Presiden gue pernah mengalami konvoy, tapi ya pasti sama juga, pasti merinding melihat
antusiasme, terus konvoynya lihat 2 minggu lihat tiap hari konvoy kan, itu yang luar biasa lah. Kita tuh boboto yang kalau kita Persib juara ternyata yaitu dari kalangan dari kecil menengah kita semua itu kalau Persib juara tuh ternyata bisa menyatukan semuanya.